Dedi itu. Oh, Fatih Hussein. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei tahun 2020. Yang terhormat Bapak Wali Kota Gorontalo, yang kami hormati Bapak Wali Kota Gorontalo, Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Pelaksana Tugas Kadis Pendidikan Kota Gorontalo, Bapak dan Ibu pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan seluruh insan pendidikan yang hadir pada kesempatan Forum Pendidikan Kota Gorontalo pada pagi hari ini. Mari kita buka Forum Pendidikan pada hari ini dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional tingkat Kota Gorontalo tahun 2020 dengan sama-sama melafazkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ayo berdiri. Indonesia tanah airku. Tanahku hiduplah rakyatku semua iman bangla merdeka merdeka tanahku merdeka merdeka hiduplah suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, nyatakan semuanya adalah hatinya saudara Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku yang Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah suci, salah aku berdiri Indonesia pernah berseri, mana yang harus sayangi
marilah kita berjanji Indonesia abadi. Rakyatnya selamatlah putranya untuk Indonesia Raya. Majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, karena kita yang Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Raya, merdeka, merdeka, karena kita merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu Wali Kota yang kami hormati. Omega 3 stanza. Lagu Indonesia Raya kali ini lagu Indonesia 3 stanza, Pak, dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Selanjutnya Bapak, Acara Diknas. kita akan dengarkan bersama pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sarjan Kiai SPD, Kepala SMP Muhammadiyah 1 Kota Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aktubis salamata wassihata wal afiyata lana walil muslimina wal muslimat minal hadirina wal ghaibina ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afiyatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal rahmati wa abwabal barakati wa abwabal ni'mati wa abwabal quwwati wa abwabal sihhati wa abwabal salamati wa abwabal afiyah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wal bala'il akhirah wa syarri dunya wa syarri akhirah wal waba'a wal fasa'a wal munkar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ya Allah, lindungilah kami dari segala malapetaka dan wabah penyakit, dan lindungilah kami dari perbuatan yang keji dan mungkar, dari segala cobaan yang tampak maupun yang tersembunyi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, laporan dari Bapak Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Dengan hormat saya sebut nama beliau, Bapak Dr. Andus Haji Dedi Kadullah, MSI. Si Pausin izin Pak Wali, Presiden. Bismillah. Laporan Kepala Dinas PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2020. Yang terhormat Bapak Wali Kota Gorontalo,
Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Gorontalo, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, yang terhormat para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, yang terhormat para kepala TK, SD, SMP, negeri swasta sekota Gorontalo, yang terhormat para tenaga pendidik dan kependidikan, yang terhormat komite sekolah dan orang tua siswa, serta seluruh peserta didik yang saya cintai dan semangat yang sempat bergabung pada acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas karunia dan rahmat-Nya kita semua beroleh kekuatan dan kesempatan melaksanakan kegiatan ini di saat sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Semoga amal ibadah kita semua beroleh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Wali Kota dan hadirin yang saya hormati. Berkenan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2020 ini, patut pula kiranya saya selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan selamat kepada segenap jajaran pendidikan yang pada kesempatan ini bersama-sama memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2020. Bertepatan dengan momentum peringatan Hardiknas tahun ini yang mengambil tema Belajar dari COVID-19. Maka perkenalkan saya menyampaikan laporan tentang kondisi terkini mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kota Gorontalo di tengah-tengah situasi pandemik Corona virus yang saat ini sedang mewabah di seluruh tanah air, termasuk wilayah Kota Gorontalo. Bapak Ibu yang saya hormati, pandemik COVID-19 diakui telah membawa pengaruh yang kurang baik di hampir semua bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Oleh karena itu, guna menyikapi situasi ini, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan guna mencegah penyebaran COVID-19 di kalangan pendidikan. Sesuai dengan edaran Mendikbud nomor 3 tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020, seluruh jajaran dan satuan pendidikan diwajibkan melaksanakan protokoler kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Kebijakan ini lebih menekankan pada perlunya kesiapan satuan pendidikan dalam mengantisipasi pembelajaran melalui jaringan TV lokal. Patut disyukuri bahwa kehadiran Mimosa TV secara gratis membantu pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan melaksanakan kegiatan belajar mengajar melalui jaringan televisi. Bagi wilayah-wilayah tertentu yang tidak dapat mengakses jaringan Mimosa TV, maka kegiatan pembelajaran dapat diakses melalui live streaming Facebook Mimosa dan Facebook Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Melalui fasilitas Facebook ini, siaran pembelajaran dapat diakses secara berulang sesuai dengan kondisi waktu peserta didik dan orang tua. Bapak Wali Kota yang saya hormati, melalui kesempatan ini perlu kami laporkan bahwa sesuai surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020, pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK untuk jenjang SMP yang sedianya dilaksanakan pada bulan April telah dihapus. Demikian pula pelaksanaan ujian sekolah dan kenaikan kelas SD dan SMP bagi daerah yang belum melaksanakan sampai dengan batas waktu penetapan status bencana nasional ini. Maka pelaksanaan ujian sekolah dan ulangan kenaikan kelas ditiadakan dengan merubah sistem penilaian sesuai dengan perolehan nilai raport pada pelaksanaan ulangan semester sebelumnya sebagai basis penentuan kelulusan peserta didik dan kenaikan kelas. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan sejak tanggal 31 Maret 2020 telah menurunkan surat ke semua satuan pendidikan guna menindaklanjuti kebijakan Mendikbud tersebut di atas, di mana suasana ketidakpastian yang dialami oleh para penyelenggara pendidikan di tingkat bawah dapat segera diatasi. Selanjutnya dapat kami laporkan pula bahwa pelaksanaan kegiatan belajar di rumah, Dinas Pendidikan melakukan evaluasi secara berjenjang. Setiap guru diwajibkan melaporkan hasil pekerjaannya kepada kepala sekolah. Dan setelah itu, kepala sekolah melaporkan semua pekerjaan ke Dinas Pendidikan melalui pengawas sekolah yang bertugas di semua wilayah kecamatan. Keseluruhan hasil laporan ini, selain menjadi dasar pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran BOS dan DOS, juga menjadi dasar pembayaran tunjangan sertifikasi bagi guru dan kepala sekolah.
Oleh karenanya, sistem evaluasi ini dilaksanakan secara ketat dan efektif dan selektif, guna memastikan bahwa pemanfaatan keuangan negara benar dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Seiring dengan berkembangnya penyebaran COVID-19 di tanah air, maka atas dasar surat Mendikbud nomor 369/2 MPK/HK/2020 tanggal 17 Maret 2020 dan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tanggal 3 Maret serta dengan memperhatikan instruksi Wali Kota Gorontalo nomor 100 pemerintahan 671/2020. Maka pada tanggal 23 Maret 2020 kami telah menurunkan surat ke semua satuan pendidikan agar kegiatan belajar mengajar yang tadinya dilaksanakan dengan model tatap muka di dalam kelas dirubah dengan model pembelajaran dalam jaringan menggunakan situs online yang menyediakan konten materi pelajaran bagi semua jenjang pendidikan SD dan SMP. Kebijakan ini seiring dengan upaya mengalihkan pelaksanaan tugas kedinasan semua aparatur sipil negara yang bekerja dari rumah, termasuk guru sebagai tenaga pendidik. Bapak Wali Kota dan peserta yang saya hormati, berkaitan dengan kegiatan belajar di rumah dengan berbasis online, kami telah menawarkan 8 situs online yang dapat dimanfaatkan oleh guru dalam menuntun kegiatan belajar peserta didik di rumah, serta guru diwajibkan menggunakan situs online guna mentransformasikan pengetahuan sesuai materi pelajaran pada semua jenjang kelas dengan sasaran jumlah peserta didik TK, SD, SMP sebanyak 32.000 orang. Kedelapan situs online yang terdiri dari rumah belajar, blog Google COVID-19, kelas pintar Microsoft Education, Kuiper, Ruang Guru, Sekolahmu Tanpa Batas, dan Zenius. Semua pihak menyadari bahwa pembelajaran berbasis online ini tidak luput dari berbagai kendala dan hambatan. Salah satu kendala itu antara lain terkait dengan kesiapan guru dalam mengelola dan memanfaatkan perangkat lunak secara online. Selain itu, adanya sebagian besar peserta didik yang kurang mampu mengakses situs online karena terkendala oleh faktor biaya penyediaan paket data. Mengantisipasi kendala tersebut, pihak sekolah terus didorong melakukan berbagai upaya diantaranya memanfaatkan beberapa aplikasi dengan biaya termurah seperti Google Classroom, WhatsApp, email, serta aplikasi Zoom yang dapat digunakan secara gratis. Untuk lebih mengefektifkan kegiatan belajar di rumah, maka sejak pertengahan bulan April dibangun kerjasama dengan pihak Mimosa TV guna melaksanakan kegiatan serta dapat dipertanggungjawabkan secara lebih baik oleh semua satuan pendidikan. Bapak Wali Kota dan hadirin yang saya hormati, kiranya memadai sudah laporan saya dan pada kesempatan ini saya selaku PLT Kepala Dinas atas nama seluruh jajaran pendidikan memohon kesediaan Bapak Wali Kota Gorontalo berkenan kiranya memberikan sambutan dan pembinaan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2020 tahun 2020 yang saat ini dilaksanakan secara virtual meeting. Demikian Dirgahayu Hari Pendidikan Nasional 2 Mei tahun 2020. Semoga semua perjuangan kita dalam memajukan pendidikan di daerah ini beroleh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Pak Wali Kota yang kami hormati, Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan ikuti bersama testimoni warga pendidikan yang akan disampaikan langsung kepada Bapak Wali Kota Gorontalo. Testimoni masing-masing akan disampaikan oleh perwakilan dari kepala sekolah, guru, dan orang tua yang sudah bergabung bersama kita pada kesempatan hari ini. Kesempatan pertama, kami beri kesempatan kepada Ibu Asmin Halukoy, Kepala TK Negeri Adeni di Kota Gorontalo. Silakan Bu Asmin. Ya, terima kasih. Halo, ada Pak? Ya, lanjut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang saya hormati Bapak Wali Kota Gorontalo,
Yang saya hormati Bapak Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Bapak dan Ibu pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan seluruh warga pendidikan yang sempat menyaksikan atau mendengarkan siaran kita pada pagi hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya akan menyampaikan tentang manajemen pembelajaran yang ada di PAUD, yang khususnya di TK. Kalau menyangkut tentang manajemen khusus untuk pembelajaran di PAUD, secara otomatis dia akan mengacu kepada prinsip-prinsip pembelajaran yang ada di PAUD. Yang pertama, seperti dia harus berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan anak. Kemudian, dia juga harus memiliki prinsip belajar sambil bermain dan bermain seraya belajar. Jadi semua kegiatan pembelajaran yang dilakukan di PAUD atau khususnya di TK itu, dia dilakukan dengan bermain. Yang berikut juga perlu diperhatikan adalah bahwa kegiatan pembelajaran itu dia harus aktif, kreatif, dan menyenangkan juga inovatif. Nah, melihat dari prinsip-prinsip pembelajaran yang ada di PAUD ini, kemudian kita hubungkan dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 ini, sehingga kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan di rumah, khususnya di PAUD atau di TK, ini memang sangat-sangat berbeda dengan lembaga pendidikan yang ada di tingkat lebih di atasnya. Karena untuk pembelajaran di PAUD itu, di TK itu guru harus berada di samping anak. Tidak seperti di SD atau SMP, mungkin diberi tugas saja mereka sudah bisa melaksanakan sendiri. Nah, di sini memerlukan peran serta juga dari orang tua murid. Untuk situasi sekarang ini, kami bekerja sama dengan orang tua murid. Kalau seperti di TK Negeri Adenium, memang kami sudah membentuk, memang sebelum adanya corona ini, kami memang sudah bekerja sama dengan orang tua murid, kami sudah membentuk grup di WA, sehingga sejak diberlakukannya pembelajaran di rumah itu, kami melaksanakan pembelajaran itu kepada orang tua murid melalui WA. Melalui WA. Kami mengambil pembelajarannya itu dari program yang ada di sekolah, di TK, khususnya di TK Negeri Adenium. Kemudian kami kirimkan kepada orang tua murid, sehingga orang tua murid dapat membimbing anaknya secara langsung kepada anak. Seperti juga di pendidikan agama, kami sudah menyampaikan kepada orang tua murid bahwa pada hari ini mereka akan belajar tentang mengucap surat pendek, misalnya surat An-Nas. Jadi itu yang dibelajarkan pada mereka. Sehingga orang tua murid itu langsung mengirim video ke kami. Mengirim video ke kami, ke grup itu, ke grup WA itu, sehingga kami bisa melihat bahwa aktivitas anak itu tetap ada. Yang menjadi kendala bagi kami, memang tadi sudah disampaikan dari lapor Pak PLT Kadis, bahwa memang kendalanya ini bahwa tidak semua orang tua murid bisa dijangkau dengan WA itu. Ada juga orang tua murid yang tidak ada WA, tapi bisa ada HP yang bukan Android, kami bisa telepon dan bisa lewat SMS. Kemudian juga kami sudah membagikan buku-buku kegiatan yang harus mereka belajarkan di rumah. Nah, untuk laporan-laporan dari orang tua murid itu, alhamdulillah orang tua murid sangat antusias melaporkan kegiatan anaknya itu kepada kami. Sehingga kami juga sangat ada perhatian kepada mereka. Dan juga dalam penilaian itu,
kami juga menilai karena penilaian untuk di PAUD itu dia tidak seperti di SD. Ya, dia penilaiannya itu dia bersifat kualitatif bukan kuantitatif. Sehingga untuk keadaan kondisi atau kondisi seperti yang ada sekarang ini, saya rasa tidak terlalu berpengaruh bagi kami yang ada di PAUD. Insya Allah ini bisa kami laksanakan secara maksimal dan kami juga tetap memperhatikan tumbuh kembang anak itu karena anak itu mereka itu harus merdeka belajar. Jadi mereka harus merdeka belajar, tidak harus ditekan. Karena kami sangat selalu ditekankan di saat-saat pertemuan bahwa baik di tingkat nasional maupun regional itu guru-guru TK itu tidak dibenarkan memberikan PR kepada anak. Jadi kegiatan pembelajaran di saat kondisi seperti ini kami bukan memberikan PR. Bukan PR kepada anak, tapi anak-anak belajar di rumah dan sambil didampingi oleh orang tuanya. Insya Allah orang tua murid itu tidak akan muncul kejenuhan. Ya, karena kendalanya itu ada orang tua murid juga yang agak sulit untuk membelajarkan anaknya di rumah. Ada yang sampai menelpon ke kami, ibu, tidak mbak dengar ibu dia ibu. Iya, jadi dia lebih sukai gurunya. Mereka katanya rindu sama guru. Sudah lama tidak ketemu lagi dengan ibu guru. Tetapi kami juga menelpon dan langsung bicara video call dengan orang tua murid dan anak. Kami memberikan semangat dan motivasi kepada anak-anak karena mereka insya Allah kelak nanti apalagi yang sudah di kelompok B, mereka akan siap-siap pindah ke SD. Barangkali demikian dari saya, Pak. Itu khususnya kondisi yang ada di TK Negeri Adenium. Di TK-TK lain juga, di samping ada yang mereka memberitahu ke saya bahwa mereka juga melaksanakan kegiatan pembelajaran itu lewat TVRI, kemudian juga ada juga lewat Memosa TV dan juga media lainnya. Jadi seperti itu. Dan ini juga kami sudah laporkan kepada pengawas yang ada. Karena pengawas TK yang ada di Kota Gorontalo itu ada 2 orang. Dan kami sudah melaporkan hal ini kepada beliau dengan ada bukti fisiknya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ibu Asmin Halukoy, Kepala TK Adenium. Selanjutnya kami persilahkan Kepala SDN 27. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Gorontalo, yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Gorontalo, yang terhormat Bapak Sekda Kota Gorontalo, Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo yang saya hormati, Bapak Ibu pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Bapak Ibu Kepala Sekolah Sekota Gorontalo, serta teman-teman guru Sekota Gorontalo. Saya Fauzia Kauno SPD MPD, Kepala SDN nomor 27 Kota Selatan, mewakili Kepala Sekolah Sekota Gorontalo, mengucapkan Dirgahayu Hardiknas tahun 2020. Terkait dengan pembelajaran yang dilakukan di rumah, sejak pandemi COVID-19 telah dilaksanakan sesuai petunjuk Dinas Pendidikan dan Bapak Wali Kota Gorontalo dan Bapak Menteri Pendidikan. Hal ini telah dilaksanakan di masing-masing sekolah. Memang ada beberapa situs online yang direkomendasikan untuk digunakan para guru dalam proses belajar di rumah seperti yang sudah disebutkan oleh Bapak PLT Kadis tadi. Namun para guru lebih mudah menggunakan Google Classroom, kemudian Zoom, webinar, quizzes, dan paling banyak para guru menggunakan WA. Di WA mereka bisa berdialog, kemudian tugas-tugas siswa itu bisa dikirimkan dalam bentuk video jika ada memang
tugas-tugas yang harus divideokan oleh orang tua. Demikian pula, namun demikian, Bapak Wali Kota, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh para guru, yaitu orang tua yang tidak memiliki akses IT. Jadi solusi yang diambil oleh guru adalah melakukan home visit. Tapi home visit ini seperti di sekolah saya memberi petunjuk kepada guru-guru dilakukan pada saat Kota Gorontalo belum zona merah. Seperti itu. Nah, kemudian home visit ini dilakukan guru itu memakai masker, kemudian memakai sarung tangan. Ada juga solusi lain, guru itu membagikan buku teks sesuai dengan pelajaran yang harus dipelajari oleh anak-anak di rumah, kemudian diberikan catatan kecil mengenai tugas-tugas yang harus anak-anak selesaikan. Dan alhamdulillah program ini berjalan dengan bagus, apalagi Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Smart City dan Memosa TV telah melakukan pembelajaran melalui Memosa TV. TVRI juga berperan dalam hal ini, telah memberi kemudahan kepada para pendidik, para peserta didik maupun orang tua dalam membimbing anak-anak mereka di rumah. Nah, saya kira ini masa-masa pandemi COVID-19 tidak menurunkan semangat para guru, kepala sekolah, insan pendidikan yang ada di Indonesia, terutama di Kota Gorontalo dalam hal memajukan pendidikan di Kota Gorontalo. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Dukungan motivasi Bapak Wali Kota sangat mempengaruhi motivasi kami ada di tingkat sekolah. Terima kasih. Dirgahayu Hari Pendidikan Nasional tahun 2020. Semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang Pak Wali, Pak Wawali, dan Pak Sekda, serta Pak Kadis. Kami persilakan Kepala SMP Negeri 13 Kota Gorontalo, Bapak Haji Abdul Hamid Taidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang terhormat Wali Kota Gorontalo, Wakil Wali Kota, Bapak Sekda, Bapak PLT, Kepala Dinas Pendidikan, serta seluruh jajaran pejabat di Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga Dinas Pendidikan di Indonesia tetap jaya walaupun dalam kondisi darurat pandemi COVID-19. Menyikapi pembelajaran dalam kondisi COVID-19 di SMP Negeri 13 Gorontalo, kami berpedoman pada arahan dari Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Ada beberapa pilihan pembelajaran yang dapat kami lakukan, yaitu pembelajaran daring dan luring. Untuk pembelajaran daring, sebelum menerapkan sistem daring, kami mengecek dulu ketersediaan alat komunikasi yang dimiliki oleh para siswa. Itu dari hasil pengecekan kami untuk wilayah SMP 13 itu, Pak. Dalam satu kelas itu yang memang memiliki handphone sendiri yang Android itu paling banyak 5 orang. Sisanya menggunakan handphone orang tua. Sehingga waktunya agak berbagi dengan orang tua. Itu pengecekan pertama. Sehingga di dalam pembelajaran daring yang kami lakukan, yang cocok kira-kira, pertama yang kami pilih adalah kami sarankan mereka untuk mendownload Rumah Belajar. Nah, di Rumah Belajar itu lengkap panduan pembelajaran sampai dengan bagaimana sistem penilaiannya. Anak-anak di situ bisa bersaing untuk mendapatkan nilai-nilai yang baik setelah mempelajari suatu kompetensi. Kemudian pilihan kedua yang adalah ruang guru. Nah, dua situs online ini terbatas jangkauannya di SMP 13, sehingga kami melakukan pilihan semi daring lainnya, yakni memanfaatkan WhatsApp group. Nah, di WhatsApp itu tiap-tiap kelas itu
baik handphone orang tua maupun handphone siswa tadi kita daftarkan dalam satu kelas, kemudian itu dikontrol oleh wali kelas. Nah, wali kelas ini di dalam menyalurkan tugas-tugas itu tentu di dalamnya ada guru-guru mata pelajaran. Nah, mereka bisa melakukan WhatsApp video call lewat WhatsApp, tapi terbatas. Ada hanya sampai 3 atau 4 orang bisa sekali dibimbing. Jadi pembimbingannya itu lebih banyak menggunakan video call di WhatsApp jika siswa mengalami kesulitan di dalam mempelajari sesuatu konsep. Kemudian pilihan yang lain adalah sebelum mereka dibelajarkan di rumah, kebetulan di sekolah itu Pak, siswa itu satu siswa memiliki satu buku untuk setiap pelajaran. Jadi kepada mereka itu sudah dibekali dengan buku-buku yang ada di sekolah, di perpustakaan. Ketika mereka ada di rumah itu, mereka sudah bawa buku. Dan bagi siswa yang pada saat mereka pembagian buku itu tidak hadir, mereka bisa datang ke sekolah untuk menjemput buku itu. Dan dari buku itu mereka diberikan arah-arahan konsep sampai di mana yang mereka harus kuasai, terutama pada saat semester ini. Yang sesuai arahan Pak Menteri bahwa penilaian belajar dari rumah itu tidak perlu harus dinilai seperti pembelajaran tatap muka, tapi kita lebih menilai pada sisi kualitatifnya. Kemudian pilihan lain adalah di TVRI dan Mimosa. Cuma sayangnya Mimosa untuk wilayah Sipatana dan sekitarnya itu hanya sebagian yang berlangganan dengan Mimosa. Sehingga ini alternatif lain ini yang kami gunakan untuk pembelajaran yang ada di sekolah. Saya sebagai kepala sekolah menghimpun semua kegiatan-kegiatan guru terkait dengan pembelajaran dari rumah ini, dan itu saya jadikan sebagai jurnal guru nanti untuk diteruskan ke Dinas Pendidikan untuk sebagai bukti bahwa guru itu walaupun dalam pandemik COVID-19 ini tetap mereka bekerja dari rumah. Memang kita sadari bahwa tugas-tugas dari anak-anak itu ada juga yang orang tuanya tidak punya HP Android dan anaknya juga tidak punya handphone Android. Sehingga tugasnya mereka itu mereka titip lewat teman-temannya untuk difoto dan dikirimkan ke wali kelasnya. Kira-kira seperti itu Pak kondisi yang ada di SMP Negeri 13 Gorontalo. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas segala dukungan. Sekali lagi selamat Hari Pendidikan Nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamid. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita akan saksikan bersama highlight belajar bersama Smart City. Apa kabar semuanya? Ya, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Tetap bersama kita dalam program Belajar dari Rumah kerjasama Mimosa TV dengan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Baiklah, mari kita mulai kegiatan kita dengan berdoa bersama. Salam olahraga, jaya! Salam olahraga, jaya! Jadi 10 kali 4, kenapa 10 kali 4? Karena panjang kali lebar. Terima kasih untuk adik yang dari SMP 1 tadi sudah masuk. Sebuah pernyataan yang menegaskan kembali uraian-uraian sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan pengenalan isu, tubuhku, pikiranku, hatiku, pres, luar biasa, Allahu Akbar. Menjelaskan karakteristik komponen tata surya. Ya, itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV yang kami gagas agar anak-anak kita tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal. Jadilah engkau anak-anak berguna, engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai.
terima kasih. Kita masih di testimoni. Selanjutnya kami beri kesempatan testimoni dari para guru. Yang pertama kami beri kesempatan perwakilan guru TK. Masih belum aktif. Ya, Pak Karto Nur Kamiden, kami persilahkan. Pak Karto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami sangat cintai Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota Gorontalo, Bapak Sekda, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, beserta seluruh jajaran dan pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Bapak Ibu Kepala Sekolah Sekota Gorontalo, Bapak Ibu Komite Sekolah, dan khusus spesial untuk garda terdepan COVID-19 untuk bidang pendidikan, teman-teman, saudara-saudara saya, Bapak Ibu guru yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengemban tugas mulia ini dalam rangka program belajar dari rumah. Bapak Wali Kota dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk kami di SD, seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah tadi dan oleh Pak Kadis, kami telah menerapkan yang namanya sistem pembelajaran dari rumah. Banyak fasilitas yang telah disediakan oleh Dinas Pendidikan kepada kami dan itu sangat kami gunakan, diantaranya adalah moda daring dan seterusnya. Adapun model-model pembelajaran yang kami lakukan, ini ada yang sifatnya live streaming, kemudian ada yang sifatnya daring, dan ada juga kami melakukan evaluasi. Dalam daring ini kami menggunakan beberapa aplikasi Bapak Ibu sekalian, yakni Google Meet, yaitu yang biasa kami lakukan, dengan Zoom. Nah, dengan adanya fasilitas ini, Bapak Ibu sekalian, tentunya ini membutuhkan peran serta dari orang tua, sehingga sebelum melaksanakan program ini, pada masa diturunkan surat dari Dinas Pendidikan, kami khususnya di SDN 70 Kota Tengah dan sekolah-sekolah lainnya, itu langsung melaksanakan rapat bersama dengan orang tua siswa melalui paguyuban, ya, lewat virtual. Alhamdulillah respon dari orang tua sangat baik, dan memang kita ketahui SD itu yang menggunakan HP itu hanya beberapa siswa saja, selebihnya adalah milik orang tua. Sehingga sebelum kami melaksanakan program ini, alhamdulillah kami sudah merumuskan program. Kalau di sekolah saya itu dari Senin sampai Kamis itu adalah pembelajaran, di hari Jumat itu adalah program religi. Jadi fasilitas yang kami gunakan itu adalah Google Meet. Ya, kemudian di setiap minggu kami ada evaluasi. Evaluasi itu kami menggunakan Google Form. Kemudian kami selingi supaya lebih menarik, yaitu dengan menggunakan quizzes, ya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu di hari Jumat kami menggunakan program religi, yakni hafalan surat-surat pendek maupun surat panjang. Alhamdulillah program ini dapat dukungan penuh dari orang tua siswa. Mereka mengirim video dan dikirim lewat WA. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk live streaming, karena jangkauan untuk Google Meet ini sedikit, maka ada yang menjangkau lewat YouTube. Alhamdulillah, walaupun banyak siswa yang belum punya Facebook, mereka bisa menjangkau lewat YouTube. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling terakhir, kenapa kami menggunakan program seperti ini? Karena kami yakin bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar merubah siswa dari aspek pengetahuan saja, tetapi bagaimana mengasah afeksi moral sehingga bisa menghasilkan karya bagi kepentingan seluruh umat manusia. Dan yang paling terakhir, Bapak Wali Kota, perlu kami laporkan bahwa selain kami melaksanakan pembelajaran dari rumah, khususnya dalam bidang pengetahuan, kemudian ada sikap, kami juga selalu mensosialisasikan tentang pencegahan COVID-19. Seperti yang dilaksanakan oleh sekolah yang berada di Sipatana, sekolah temannya saya ini, mereka kerjasama dengan Puskesmas. Ya, kemudian melalui virtual, Bapak Kapus itu mensosialisasikan kepada peserta didik bagaimana pencegahan COVID-19, protokol kesehatan seperti itu sebelum. Selain kita memberikan materi-materi
penambah pengetahuan kepada siswa. Jadi seperti itu Bapak Wali Kota dan Bapak Kadis. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Dirgahayu Pendidikan Nasional tahun 2020. Iya, terima kasih Pak Karto. Salam salut, salam hormat. Ibu Isnawati Lasimpala juga sudah bergabung. Kami persilahkan Ibu Isna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang terhormat Bapak Wali Kota Gorontalo, yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Sekda, Bapak PLT Kadis Kota Gorontalo, Bapak pejabat struktural yang ada di Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Bapak Ibu, peserta upacara pada pagi hari. Perkenalkan, nama saya Isnawati Lasimpala, SPD. Saya guru di Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kota Selatan. Izin Pak Wali, saya akan melaporkan kegiatan pembelajaran kami di Taman Kanak-Kanak atau di PAUD. Walaupun belum adanya pembelajaran sistem daring, kami di TK itu telah melaksanakan pembelajaran melalui grup WA yang sudah kami buat. Kami membuat grup WA itu dengan orang tua yang ada. Tetapi kendalanya juga seperti yang sudah disampaikan oleh guru-guru yang lain, bahwa kita itu orang tua susah untuk mengakses internet. Dan bahkan ada yang tidak punya paket data. Yang lebih parahnya lagi, mereka ada sebagian yang tidak punya HP Android. Tapi bagi kami, guru Taman Kanak-Kanak, tidak menjadi kendala karena banyak jalan menuju Roma. Kami memberikan mereka rekomendasi untuk bisa melalui TVRI. Nah, di TVRI itu, walaupun di situ hanya berupa film-film kartun, tapi di situ memuat banyak pembelajaran dan pendidikan yang bisa berguna bagi anak-anak didik dan juga untuk pembentukan karakter mereka. Sehingga kami, para guru itu merasa senang bahwa TVRI itu melakukan pembelajaran seperti itu sehingga anak-anak bisa mengaksesnya. Kemudian, kami juga, di samping kami mengakses itu, kami juga seperti yang dikatakan oleh Ibu Asmin tadi, kami memberikan tugas-tugas melalui grup WA. Tapi itu bukan berarti PR, tapi itu adalah sebagai pembiasaan bagi mereka. Karena kami di Taman Kanak-Kanak itu, yang lebih kami utamakan itu adalah pembiasaan. Dan juga penilaian tetap harus ada. Walaupun memang tidak perlu dinilai oleh Pak Menteri. Tapi penilainya bukan dalam bentuk kuantitatif, tapi dalam bentuk kualitatif. Karena kita di TK itu mengenal penilaian yang belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, dan berkembang sangat baik. Sehingga apapun yang anak-anak hasilkan, bagi guru itu belum sesuai dengan harapan guru, tetapi kami tidak mengatakan bahwa adalah bagi kami guru TK, anak itu punya imajinasi sendiri, dan mereka adalah makhluk yang ternik. Sehingga bagi kami guru-guru tidak mendapatkan kesulitan untuk menilai mereka. Dan kemudian juga kami di Taman Kanak-Kanak, walaupun kami sudah belajar tentang di WA, kami itu juga menilainya secara 3 ranah. Ya, yang kami tergabung dalam 6 bidang pengembangan dan 3 ranah, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Sehingga setiap kegiatan yang kami lakukan, yang memang kami sudah programkan pada program pembelajaran mingguan dan rencana program pembelajaran harian, yang walaupun kami hanya fokus satu saja, yang di kegiatan inti, bagi kami kegiatan inti itu bisa mewakili semua bidang pengembangan yang ada 6 sosem, ya, 6 sosem, bahasa, kognitif, fisik, motorik, dan seni itu sudah mencakup semua di satu kegiatan itu. Sehingga bagi anak tidak merupakan satu beban bagi mereka. Nah, ini kemudian pada pendidikan yang ada di Mimosa, memang kami di Taman Kanak-Kanak itu atau di PAUD itu kami tidak dilibatkan di situ. Oke, kami memberi saran, kalau boleh Pak ya, mohon izin Pak, kalau boleh, kami di TK itu juga dimasukkan pada pembelajaran yang ada di Mimosa itu, walaupun program waktunya itu seminggu 1 kali atau seminggu 2 kali.
Insya Allah kami guru-guru yang ada di Kota Gorontalo ini bisa berpartisipasi dalam pendidikan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, Pak. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saran yang baik ini sudah dikopi oleh Pak Kadis juga, Ibu. Insya Allah nanti kita akan dengarkan arahan dari Pak Wali Kota di akhir kesempatan ini. Selanjutnya saya undang Bapak Muhni Tasnim SPD. Beliau adalah salah satu juara, kalau tidak salah juara 3 di lomba guru berprestasi mata pelajaran matematika tingkat nasional. Saya persilakan Pak Muhni Tasnim. Terima kasih Pak Husin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Bapak Wali Kota Gorontalo, yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Gorontalo, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, yang terhormat Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Bapak Ibu Pejabat, Bapak Pengawas, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, serta hadirin sekalian yang hadir pada meeting hari ini. Dirgahayu Hari Pendidikan Nasional 2020. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan proses sistem pembelajaran yang kami lakukan. Kami dari SMP di sini, terkhusus untuk kami, yang kami laksanakan di sini yang pertama menggunakan WhatsApp sebagai kontrol. Jadi kami digunakan WhatsApp untuk komunikasi, kemudian untuk kontrol tugas, kemudian dikombinasikan dengan penggunaan Google Classroom dan penggunaan Google Formulir. Ya, di dalam Google Classroom ini ada Google Formulir. Mengapa kami memilih Google Formulir ini? Karena di dalamnya kami bisa memasukkan konten materi, bisa memasukkan video kami menjelaskan, kemudian bisa memasukkan berbagai jenis untuk evaluasi penilaiannya, baik pilihan ganda maupun isian maupun uraian, serta dapat menilai secara otomatis. Jadi kemudian sesekali kami lengkapi juga dengan penggunaan Zoom untuk kami berkomunikasi dengan siswa. Seperti itu secara umum. Kendala yang dihadapi mungkin bagi siswa yang tidak memiliki akses untuk PWA. Jadi sebelum itu setiap hari kami lengkapi dengan kami melakukan kontrol dan absen mana yang terkendala yang tidak bisa masuk ke dalam sistem, dan kami segera tindaki untuk evaluasi sehingga semua bisa terlibat dalam pembelajaran. Kemudian dari kami juga, kami begitu diluncurkan program dari Mimosa TV, kami di sini langsung untuk pembuatannya kami langsung sesuaikan program dari Mimosa TV masuk ke jadwal untuk kelas 78, dan untuk ke kelas 9 masuk untuk TVRI, karena di Mimosa TV mengcover untuk 78 dan kelas 9-nya kami arahkan ke TVRI untuk tetap pelajaran. Nah, di sini kami secara umum sangat mendukung untuk program dari Mimosa TV ini. Mengapa? Karena tayangannya bisa diulang-ulang. Jadi bagi yang adik-adik yang terkendala di pembelajaran langsung pada hari itu, ya mereka bisa menonton kembali di Facebook, kemudian sisa dari kami untuk menyesuaikan penilaiannya. Jadi kalau kemarin saya sempat mengajar, saya kombinasikan juga dengan grup WhatsApp Guru Matematika Kota Gorontalo, jadi sempat sharing untuk penilaiannya di sana, sehingga meskipun yang mengajar saya, semua sekolah tetap bisa mengakses dan menggunakan penilaiannya. Kemudian dari
COVID-19 ini ya sebenarnya meskipun pandemik ini membawa menyusahkan ya untuk kita, tapi dari sini saya sejujurnya belajar banyak dari pembelajaran saat kita membuat video pembelajaran atau saat kita tampil, terus kita lihat ulang, oh ternyata kita bisa mengevaluasi apa yang kurang dari apa yang kita laksanakan, sehingga menjadi hikmah. Kemudian dari pembelajaran daring ini juga kami berpikir bahwa pembelajaran yang kami lakukan sebenarnya bisa diabadikan, ya. Jadi diabadikan di Facebook atau di YouTube sehingga bisa digunakan berulang-ulang, bahkan mungkin untuk adik-adik kelasnya di masa yang akan datang. Itu saja dari kami. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhni. Pak Muhni ini adalah juara 2 ya, juara 2 lomba guru mata pelajaran matematika tingkat nasional. Salut, salam hormat buat Pak Muhni. Tibalah kita di sesi akhir dari testimoni ini. Kami mengundang dengan hormat Bapak Dr. Muslimin MPD, adalah orang tua dari siswa yang belajar di Taman Kanak-Kanak. Kami persilakan Pak Dokter. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Gorontalo, saya hormati Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Sekda, yang saya hormati Bapak PLT Kadis Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, serta seluruh pejabat di Diknas Kota Gorontalo. Saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, SD, SMP, dan seluruh guru yang hadir di video conference hari ini. Saya hormati Bapak Ibu orang tua, komite, dan juga khusus ya kepada Pak mengawali testimoni saya ingin menyampaikan selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2020. Prinsipnya pendidikan tidak boleh mati karena corona. Itu saya berharap seperti itu Bapak Wali Kota. Kemudian yang berikut testimoni yang ingin saya sampaikan terkait dengan pembelajaran yang kita laksanakan selama pandemi COVID-19 ini. Memang benar harapan Pak Mas Menteri bahwa Merdeka Belajar ini bisa diwujudkan. Ternyata alhamdulillah terwujud. Jadi ini positifnya COVID-19. Kita bisa belajar, anak-anak bisa belajar di rumah secara bebas dan merdeka. Kemudian yang berikut perlu saya sampaikan kepada Pak Wali Kota dan Pak PLT Kadis bahwa kami orang tua selalu berinteraksi dengan guru walaupun menggunakan daring. Jadi kegiatan pembelajaran alhamdulillah tetap jalan sebagaimana adanya. Tentunya ini dibimbing oleh kepala sekolah TK Dampil dan seluruh gurunya. Jadi kami salah satu program yang kita gunakan adalah menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Ya. Kemudian yang berikut guru di suatu waktu kesempatan mengirim video pembelajaran melalui WA. Jadi selain Zoom Meeting juga melalui WA. Jadi ada video-video pembelajaran dikirim kepada peserta didik. Kemudian yang berikut guru juga sering melaksanakan kegiatan menyapa peserta didik. Nah, waktunya tidak harus pagi hari, kadang siang hari. Kapan anak-anak TK sudah bangun, nah baru dia disapa oleh gurunya. Kemudian yang berikut juga yang kita lakukan, partisipasi orang tua Bapak Ibu adalah kami membuat video aktivitas belajar anak, kemudian kita share di grup WA, sehingga anak-anak lain mengikuti, seperti itu. Nah, ini yang kami lakukan selama ini. Namun memang di balik itu ada kelebihan dan kekurangannya. Antara lain kelebihannya kalau melaksanakan belajar di rumah itu alhamdulillah orang tua bisa memantau dengan baik apa yang dilaksanakan oleh anak-anak. Ya, perlu saya sampaikan Pak Wali, kebetulan saya juga ini ada juga anak saya sekolah di SMP 1. Jadi ada 2 yang saya pantau, yang di TK dan di SMP.
Dan ternyata yang di TK ini lebih rumit dipantau aktivitas belajarnya karena ya sesuai waktu moodnya seperti itu. Kemudian yang berikut kekurangannya adalah untuk kegiatan pembelajaran daring ini atau interaksi melalui virtual adalah ya jaringan kadang tidak stabil. Kemudian tetap guru itu menjadi idola. Jadi kadang anak saya atau anak teman-teman kami yang lain mengatakan, mana guru saya, mana guru saya. Mereka sudah bosan di rumah begitu. Nah, oleh karena itu guru tetap menjadi idola. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan kami berdoa ya, COVID-19 ini segera sudah pergi supaya anak-anak bisa beraktivitas kembali di sekolah. Seperti itu. Nah, oleh karena itu saya menyarankan Pak Wali, insya Allah mudah-mudahan bisa dipenuhi ini adalah karena guru ini dirindukan oleh anak didik, bagaimana saya setuju juga dengan dari guru TK tadi, pembinaan Kota Selatan, baiknya juga guru-guru TK ini diberi kesempatan untuk mengajar di Mimosa TV atau di TVRI, supaya anak-anak rindu dengan gurunya bisa terjawab ketika tampil di TVRI atau Mimosa TV. Itu yang saya harapkan, dan barangkali mohon izin Pak Wali kalau bisa diizinkan salah satu aktivitas anak saya di rumah, saya belajarkan untuk belajar sastra lisan Gorontalo. Mohon izin kalau bisa mungkin 2 menit untuk menyampaikan Tanggomo sastra lisan Gorontalo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alma Larang, yang saya sekolah di TK dan Terima kasih Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya amani potitola lo kesempatan selanjutnya kami mengundang Bapak salah satu orang tua siswa dari SDN 41 Hulontalangi, Pak Adnan. Assalamualaikum Pak Adnan. Assalamualaikum Pak Adnan. Pak Adnan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Gorontalo, yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota, yang saya hormati Bapak Sekda, yang saya hormati Bapak PLT Kadis Pendidikan Kota Gorontalo, yang saya hormati Bapak Ibu pejabat di lingkungan pendidikan Kota Gorontalo, Bapak Ibu kepala sekolah, dewan guru dan orang tua. Alhamdulillah di tengah musibah COVID-19 di Kota Gorontalo tetap terselenggara kegiatan pendidikan daring ataupun study at home, study from home. Pertama, kami ingin menyampaikan Yaumul Milad, Hari Pendidikan Nasional tahun 2020, terkait dengan pembelajaran daring ataupun online. Saya selaku orang tua siswa di SDN 41 Hulontalangi ingin menyampaikan beberapa hal, bahwa pembelajaran online adalah satu luar biasa, memiliki beberapa kelebihan. Satu adalah terkait dengan menggalakkan proses pembelajaran berbasis IT
sesuai dengan eranya, era 4.0, semua kegiatan berdasarkan IT, digital, virtual. Yang kedua, juga ini adalah memberikan kemandirian bagi peserta didik untuk bisa berselancar di dunia maya dengan beragam penawaran-penawaran yang ditampilkan di dunia maya. Di situ mereka harus mandiri, selektif, memilih mana yang pas untuk mereka dan mana yang tidak pas untuk mereka. Terus yang kelebihan berikutnya, bahwa pembelajaran daring juga ya, memberikan dampak yang baik buat orang tua dengan siswa, yaitu adanya keakraban, keintiman orang tua yang selama ini mungkin sibuk dengan kesibukannya di kantor, di tempat kerja, mencari nafkah. Tetapi dengan pembelajaran di rumah, maka ada keintiman, keakraban antara orang tua, bapak, ibu dengan anak-anaknya. Yang mungkin kalau tidak ada pembelajaran di rumah, belum tentu keakraban itu akan terjalin. Sementara sisi negatifnya harus kita akui, Pak, saya perlu sampaikan, mohon izin Bapak Wali Kota Gorontalo, ternyata pembelajaran online, daring juga memiliki dampak negatif ataupun tantangan khususnya bagi orang tua. Saya akui ketika pembelajaran di rumah, orang tua dituntut untuk multi kompetensi. Karena kalau di sekolah, anak-anak dengan memiliki banyak guru yang berbeda, ada kompetensi matematik, fisika, biologi, bahasa, dan yang lainnya. Tetapi ketika di rumah, orang tua dituntut menjadi role model, menjadi idola. Orang tua harus dianggap mampu semua hal, semua bidang. Sehingga tidak mau, baik yang punya pengalaman pendidikan maupun tidak punya pengalaman pendidikan, dia berusaha untuk memberikan dukungan, bantuan kepada anak-anaknya agar mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru ataupun oleh sekolahnya. Ini tantangan dari pembelajaran online, diakui atau tidak. Mungkin kalau pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan ke Mbah Google, kita tanya ke Mbah Google. Tapi kalau pembelajaran matematik, fisika, yang mesti dirangkai ini asalnya dari mana dan bagaimana proses penyelesaiannya, itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jawabannya betul, tetapi belum tentu prosesnya mau diterima. Karena bahasa yang kita sampaikan berbeda dengan bahasa guru yang disampaikan. Guru sudah terbiasa dengan bahasa penyampaian itu. Tetapi kalau orang tua, bahasanya seperti apa yang mudah dicerna oleh anak-anak. Kendati pun jawabannya itu benar. Ini adalah tantangan bagi orang tua selama pembelajaran daring ini. Yang kedua juga, kelemahan dari pembelajaran daring harus diakui adalah krisis emosional. Tidak adanya kedekatan guru dengan siswa. Bagaimanapun sebuah pembelajaran yang baik itu tatap muka langsung. Karena apa? Karena tidak hanya persoalan kecerdasan intelektual, tidak hanya persoalan kecerdasan logika, tetapi juga dia butuh panutan, dia butuh kedekatan emosional.
bahwa banyak orang yang menyayangi di dunia ini. Tidak hanya orang tua, bapak dan ibu, atau kakak, adik, tapi juga di luar sana masih banyak orang-orang yang sayang sama mereka. Banyak orang-orang yang memberikan support kepada mereka. Saya kira itu yang hilang. Maksudnya krisis emosional, apalagi ya jelas krisis sosial. Kita kalau terus begini juga berdampak negatif. Anak-anak akan semakin egois, anak-anak semakin individualis karena mereka tidak bercengkrama dengan yang lainnya. Mudah-mudahan ini cepat hilang dari bumi Gorontalo, dan saya mengapresiasi kepada Bapak Wali Kota beserta jajarannya dengan pembelajaran online yang ditawarkan dengan begitu luar biasa. Mudah-mudahan ini memberikan contoh inspirasi bagi daerah lain bahwa Gorontalo pas untuk menyandang Smart City. Sehingga mulai saat ini saya kira sampaikan kepada Pak Wali, mungkin perlu adanya pemberian reward kepada orang tua yang bukan guru, tetapi dia mampu menjadi guru sementara dalam masa pandemi COVID-19. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik Pak Adnan. Terakhir Pak Wali, Pak. Di ujung barat Pak, dari Benteng ke Tanaha. Saya persilakan lewat akun kepala sekolah. Silakan Pak Umar Latif. Ibu Sukarni. Silakan Ibu Sukarni. Halo, Ibu Sukarni. Baik. Mungkin sedikit lagi ada trouble Pak Wali, Pak Sekda, Ibu Bapak sekalian. Tinggal tersisa satu karena selanjutnya kita akan mendengarkan bersama arahan sambutan dari Bapak Wali Kota Gorontalo dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020 tingkat Kota Gorontalo. Dan saya laporkan bahwa kegiatan ini disiarkan secara langsung melalui akun Facebook Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, kemudian seminar pembatik, dan tadi juga kami melihat dari Humas Pemerintah Kota Gorontalo. Kami mohon kesediaan Bapak Wali Kota Gorontalo berkenan untuk memberikan arahan dan sambutan pada kegiatan siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Gorontalo, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan sebagai pelaksana tugas, dan seluruh pejabat baik struktural maupun fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, baik TK, SD, SMP, para guru, dan teristimewa para orang tua siswa yang hadir, dan seluruh peserta virtual meeting dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2020 pada hari ini, 2 Mei tahun 2020. Pertama-tama saya mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian. Sehingga pada hari ini kita beroleh kesempatan hadir bersama-sama di tempat ini
dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, walaupun hanya dalam kondisi kita dihantam oleh badai yang menimpa dunia, tak terkecuali negara kita, yaitu wabah COVID-19. Sehingga pelaksanaan peringatan Hari Pendidikan Nasional pada hari ini dilaksanakan secara online melalui virtual meeting. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan beberapa hal berupa arahan dan petunjuk-petunjuk substansif dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar maupun pelaksanaan program pendidikan pada umumnya di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo, pertama-tama saya menyampaikan selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2020. Semoga Hardiknas tahun ini akan membangkitkan semangat kita dalam membangun semangat peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya di Kota Gorontalo. Dan bagi kita sekalian, kaum muslimin dan muslimat, kami menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah dan seluruh amalia kita di bulan suci Ramadan ini beroleh pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga saya menyampaikan atas nama baik pribadi, keluarga dan jajaran pendidikan serta seluruh pemerintah Kota Gorontalo, rasa belasungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya seorang kerabat kita, Kepala SD Negeri 33 Uluntalangi, yang beberapa hari lalu telah mendahului kita, meninggal dunia, Bapak Karim Hasan, yang telah lebih dulu meninggalkan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini memang sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tadi kita upacarakan pelaksanaannya upacara bendera secara bersama-sama, tapi tahun ini kita laksanakan di tengah pandemi COVID-19. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat agar bisa melalui masa yang sulit ini. Saat ini kita sedang melalui krisis COVID-19, wabah yang telah banyak merenggut nyawa, korban jiwa baik di Indonesia maupun masyarakat dunia, dan menjadi tantangan yang luar biasa bagi kita, terutama dunia pendidikan. Karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini merubah secara total proses kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah yang berubah secara online, melalui virtual, melalui komunikasi lewat alat teknologi informasi dan komunikasi, dan juga meningkatkan frekuensi kita dalam melakukan pengawasan terhadap proses belajar mengajar itu. Ini memang suatu hal yang tidak mudah Bapak dan Ibu sekalian. Suatu pekerjaan yang tentunya tidak mengenal waktu, tempat, dan kondisi serta keadaan seperti apapun. Kalau proses belajar mengajar secara konvensional melalui kegiatan KBM di sekolah-sekolah, tentunya sudah bisa diatur waktunya, guru mengajarnya juga sudah bisa ditentukan, jam masuk sekolah sudah dan jam keluar sekolah, mata pelajaran yang diberikan oleh guru-guru sudah tertentu, pengawasan yang dilakukan oleh pengawas maupun oleh mereka-mereka yang diberi tugas untuk itu dapat dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, tapi ini berubah secara total. Artinya kondisi yang membuat kita harus melaksanakan seperti itu.
Oleh karena itu saya tentunya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, para kepala sekolah, para guru, dan juga orang tua siswa yang secara bersama-sama gotong royong bagaimana mensukseskan program ini sehingga para anak-anak didik kita benar-benar dapat memperoleh pelajaran tanpa hadir secara fisik di sekolah, tapi proses belajar mengajar itu dapat ditunaikan dengan baik, sehingga anak-anak tidak ketinggalan dalam hal penanaman pengetahuan, pembentukan karakter, dan pembentukan keterampilan dan keahlian dan kemampuan yang mereka miliki nanti. Ini memang suatu pekerjaan yang tidak mudah Bapak dan Ibu guru. Saya tadi mendengar testimoni dari ibu bapak kepala sekolah, para guru-guru, juga para orang tua siswa yang menggambarkan bagaimana proses kegiatan belajar mengajar secara virtual itu dilaksanakan oleh siswa, oleh anak-anak didik kita, melalui paduan yang diberikan oleh guru-guru secara online dan kegiatan-kegiatan lainnya, baik itu melalui TV dan menggunakan tools maupun aplikasi yang lain yang kita lakukan selama ini. Seperti yang senantiasa kita lakukan, memang dalam hal untuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, TIK ini bukan hal baru. Saya kira di kalangan guru-guru kita di lingkungan Diknas Pendidikan Kota Gorontalo, di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Ini sudah lama diterapkan, sudah diberikan BIMTEK-nya, bahkan sudah dilakukan praktek-praktek cara mengajar secara online, dan juga pembelajaran-pembelajaran secara TIK. Bahkan Kota Gorontalo beberapa kali beroleh anugerah Ki Hajar karena dalam penerapan teknologi di dunia pendidikan itu sudah berjalan dengan baik di lingkungan pendidikan di Kota Gorontalo. Dan inilah memang wujud nyata penerapan secara real apa yang kita pelajari, apa yang kita berikan BIMTEK, dan apa apresiasi yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap Kota Gorontalo berupa anugerah Ki Hajar itu karena mampu menerapkan sistem pembelajaran melalui TIK, ini benar-benar memang kita sudah terapkan. Nah, bagi kita pemerintah Kota Gorontalo ini bukan hal yang baru, dan oleh karena itu saya bangga kepada Bapak dan Ibu guru yang secara adaptif begitu cepat melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar secara online seperti ini. Karena memang sejak awal kita sudah lakukan, cuma belum diterapkan secara masif. Tapi sekarang sudah dilakukan secara masif. Mulai dari TK, SD, SMP, itu sudah bisa dilaksanakan. Sehingga saya lihat dengan testimoni tadi, itu rupanya memang tidak ada guru-guru, tenaga-tenaga pengajar yang kaku menjalankan tugas ini karena dianggap bahwa inilah yang memang kita pelajari dari awal. Dan inilah wujud nyata daripada pembelajaran secara online yang kita pelajari secara bertahun-tahun. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu guru. Yang bagi kita pemerintah Kota Gorontalo, khususnya jajaran Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, ini bukan hal yang baru. Karena memang sudah dilakukan sejak awal. Bahkan pengakuan terhadap itu oleh Kementerian Pendidikan, kita 3 tahun berturut-turut diberikan anugerah berupa Ki Hajar karena mampu memberikan pembelajaran secara online atau memanfaatkan TIK dengan maksimal dalam proses belajar mengajar. Bapak dan Ibu hadirin peserta kegiatan ini yang saya hormati, tadi mulai dari Ibu
Halukoi sebagai kepala TK Adenium. Memang kalau di lingkungan sekolah taman kanak-kanak mempraktikkan cara belajar mengajar dengan sistem online seperti ini adalah hal yang tidak mudah. Karena anak-anak ya belum mengenal perangkat-perangkat teknologi yang digunakan dalam proses belajar mengajar ini. Tapi dengan dibantu oleh para orang tua atau wali atau kakak atau pembimbing yang ada di rumah, mereka bisa memberikan pembelajaran. Nah, hal yang perlu saya tekankan untuk guru-guru, para pendidik di lingkungan sekolah taman kanak-kanak maupun PAUD, ini ada sistem kontrol yang dilakukan secara masif, secara terus-menerus, bagaimana supaya orang tua yang menjadi mitra daripada guru untuk melakukan pembelajaran secara online itu dapat melakukan pembimbingan dengan baik. Bisa menemani anaknya belajar ketika pembimbingan itu dilakukan secara online oleh para guru-guru TK. Ini perlu kerjasama dan kolaborasi yang kuat antara para guru dan para orang tua siswa. Itu juga SD maupun SMP. Karena ini kuncinya. Anak-anak kita, TK dan SD ini terutama dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui perangkat-perangkat yang mereka miliki, tentunya belum mampu secara optimal untuk menggunakan secara utuh dan maksimal terhadap perangkat-perangkat yang mereka miliki. Maka kerjasama, kolaborasi, sinergitas antara orang tua siswa dan para guru-guru itu sangat penting dan memegang peranan yang sangat penting. Makanya karena kekurangan perangkat seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Sipatana, memang tidak semua anak-anak didik kita itu punya perangkat misalnya handphone Android. Ya mungkin masih handphone biasa yang bisa hanya telepon dan ngetik SMS. Nah, untuk bisa masuk ke aplikasi dan sistem yang ada mungkin belum mampu karena handphonenya terbatas, teknologi belum masuk ke situ. Nah, makanya kita menggandeng kerjasama dengan pihak Mimosa TV bersama dengan TVRI untuk bisa menayangkan pelajaran-pelajaran melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru yang mengajar melalui layar televisi, sehingga anak-anak di sekolah di rumah bisa mengikuti pelajaran yang ditayangkan melalui layar kaca itu. Jadi berbagai aplikasi, berbagai tools dan sistem yang ada kita maksimalkan agar anak-anak bisa memetik pelajaran dari sistem yang kita laksanakan ini. Jangan anak-anak vakum di rumah. Ini akan menimbulkan stres bagi anak-anak kita. Secara psikologis, anak-anak akan tertekan secara psikologis jika mereka tidak punya kegiatan apa-apa. Yang selama ini senantiasa pagi jam 6 harus ke sekolah, pulang jam 4, jam 5 di rumah, yang kegiatan di sekolah bersama dengan teman, bercengkrama dengan para guru, dan kegiatan-kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler di sekolah yang membuat dia selalu semangat dan ceria setiap hari. Sekarang berada di rumah. Di rumah pun tidak boleh keluar kemana-mana. Sebab mereka diliburkan, bukan berarti mereka harus keluyuran kemana-mana. Ikut orang tuanya ke pasar, ikut orang tuanya mau kemana-mana, diliburkan. Tidak. Dia harus berada di rumah karena sistem yang ada sekarang, kondisi yang ada sekarang, situasi yang ada sekarang menghendaki kita harus belajar dari rumah, bekerja dari rumah, bahkan beribadah di rumah, dan melaksanakan berbagai aktivitas di rumah. Jadi kalau kita di rumah terus, kemudian dengan kegiatan itu saja, itu pasti akan menimbulkan kebosanan, bahkan bisa mempengaruhi psikologi anak, sehingga anak-anak bisa tertekan secara psikologis.
Maka oleh karena itu pembelajaran melalui pembelajaran daring dengan berbagai tools yang kita gunakan ini mudah-mudahan bisa memberikan kesibukan bagi anak-anak kita dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang ada di rumah. Nah, kuncinya bagaimana para guru dan para pengawas bisa melakukan kontrol terhadap kegiatan-kegiatan anak-anak itu di rumah. Sekali-sekali guru-guru bisa berkunjung ke anak. Yang dilarang sekarang kan berkumpul-kumpul. Sekali-sekali kalau kita datang ke rumah, datang menengok, datang menyaksikan gimana proses belajar mengajarnya dan lain sebagainya, sudah dapat kita pastikan bahwa apa yang kita laksanakan selama ini bisa berjalan dengan baik. Yang berikut, dengan sistem yang kita laksanakan saat ini, dan saya berdoa mudah-mudahan kondisi ini cepat berlalu, akan hilang dari muka bumi ini, dan bisa kita normal kembali dalam seluruh segi-segi kehidupan kita, sebab situasi sekarang ini memang melabrak semua sendi-sendi kehidupan manusia. Tidak ada yang terkecuali. Siapapun dan apapun semua terimbas dengan pandemi COVID-19 ini. Seluruh segi kehidupan manusia terpengaruh, termasuk segi kehidupan di bidang pendidikan ini. Agama, ibadah kita tidak maksimal di bulan suci Ramadan, orang yang harus datang ke masjid melaksanakan sholat tarawih, orang bisa tadarus, orang bisa ke buka puasa bersama, sahur dan lain sebagainya. Sekarang kondisi seperti itu tidak dapat kita laksanakan karena kita menghadapi situasi dan kondisi yang memang menghendaki kita tidak boleh dalam jumlah orang yang berkerumun, berkumpul dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan hal-hal yang tentunya menjadi pegangan kita sekarang dalam hal pelaksanaan sistem pendidikan kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa program dari kabinet sekarang ini, yang nomor satu itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu salah satunya melalui proses pendidikan, baik formal, informal, maupun non-formal. Maka oleh karena itu, dalam kondisi apapun, pendidikan harus jalan, tidak boleh stop. Program pendidikan berhenti, itu berarti apa yang menjadi tujuan nasional ini akan terhenti pula. Maka oleh karena itu, dalam penganggaran, satu-satunya bidang yang tidak pernah disentuh anggarannya itu adalah sektor pendidikan. Karena di samping memang dinyatakan di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang tapi undang-undang dasar, bahwa anggaran di sektor pendidikan itu minimal 20% dari APBN, APBD provinsi maupun APBD kabupaten kota. Sehingga tidak ada dari sektor pendidikan yang mengalami realokasi anggaran, kecuali refocusing. Ada refocusing, artinya masih ada di sektor pendidikan, tapi difokuskan kepada kegiatan lain. Misalnya, fokus kepada kegiatan seperti ini, yaitu Fitcon seperti ini. Ini kan Fitcon berbayar. Ini kegiatan pembelajaran online juga. Tapi tidak direalokasi anggarannya. Karena apa? Karena memang itu kemarin juga pernyataan dari Pak Suharto Monoarfa di dalam Musrenbang secara virtual juga, bahwa pendidikan tidak direalokasi anggarannya karena memang itu menyangkut masalah konstitusi dalam undang-undang dasar itu. Jadi bukan hanya undang-undang yang menegaskan, bukan undang-undang Sikdiknas saja yang menegaskan tentang anggaran pendidikan, tapi itu sudah konstitusional sehingga pemerintah tidak mengutak-atik anggaran pendidikan. Dan begitu pentingnya sektor pendidikan, maka dalam situasi dan kondisi apapun ini harus berjalan dengan baik. Maka oleh karena itu,
Yang pertama yang saya ingin sampaikan, perlu adanya kerjasama yang erat, kolaborasi dan sinergitas antara para guru-guru dengan para orang tua maupun wali siswa. Ini penting, karena sistem ini tidak hanya diserahkan kepada guru semata, karena ini sistem tidak secara nyata berhadapan antara guru dan siswanya. Anak-anak siswa kita berada di rumah dalam pengawasan orang tua maupun walinya. Maka oleh karena itu bagaimana kolaborasi, sinergi, kerjasama antara guru dan para orang tua itu diharapkan mampu menciptakan situasi dan kondisi anak bisa nyaman belajar, anak-anak itu bisa menangkap pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan kepada dia, baik secara jauh, melalui online atau melalui televisi dan lain sebagainya, dan bagaimana kontrol anak-anak belajar atau tidak itu juga sebagian besar terletak pada para orang tua yang ada di rumah yang mengawasinya. Yang kedua, tentang aktivitas guru dalam mengontrol anak-anak di rumah. Ini kalau para guru-guru secara rutin mengontrol anak dengan pendidikan secara normal di sekolah, KBM yang berlaku secara normal, itu saya kira adalah hal yang mudah. Karena anak-anak didik, berapa ribu pun anak-anak yang di sekolah itu, oleh kepala sekolah dapat dikontrol secara nyata di sekolah. Karena ketika anak-anak sudah masuk sekolah semua, pintu pagar sekolah sudah ditutup, berarti semua guru dan anak-anak pegawai juga yang ada di dalam sudah dalam genggaman Pak Kepala Sekolah. Dengan mudah Pak Kepala Sekolah memberi instruksi kepada guru-guru, memerintahkan kepada para pegawai, dan mengontrol pada anak-anak sudah berada di kelas atau tidak, mata pelajaran sudah dilaksanakan, guru siapa yang tidak masuk, siapa yang tidak mengajar pada hari ini, itu bisa dikontrol secara mudah oleh kepala sekolah karena berada di satu tempat. Berapa ribu pun para anak-anak maupun guru dan pegawai yang di dalam pengawasan kepala sekolah. Tapi ini itu tersebar di seluruh wilayah, bahkan bukan hanya tinggal di kota. Ada mungkin yang tinggal di Kabupaten Gorontalo, ada yang tinggal di Kabupaten Bone Bolango, ada yang mungkin satu di Tanjung Keramat, satu ada di Pohe, satu ada di Sipatana, dan lain sebagainya. Ini perlu aktivitas guru untuk lebih aktif. Dia lebih proaktif dalam melakukan kontrol dan komunikasi dengan siapa yang menjadi kontak dia di rumah anak yang menjadi tanggung jawabnya itu. Ini guru-guru, pembagian tugas kepada guru yang mengajar, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran yang diatur oleh kepala sekolah, bagaimana para guru-guru itu diberi tugas untuk melakukan kontrol dan komunikasi dengan para orang tua siswa, sehingga komunikasi ini tidak terputus. Nah. Dan yang ketiga, dalam kondisi seperti ini juga dibutuhkan peran daripada dinas yang saya kira melalui bidang-bidang dan seksi-seksi yang ada di dinas maupun para pengawas yang ada di dinas, bagaimana melakukan tugas ini sehingga semua bisa berjalan secara serentak, berjalan secara sinergis, dan berjalan secara normal. Seperti apa yang terjadi pada pendidikan secara konvensional, secara normal seperti sebelumnya. Artinya para kepala-kepala bidang juga walaupun dikatakan work from home, para pegawai-pegawai yang ada di lingkungan dinas pendidikan, work from home itu bukan berarti berada di rumah terus. Dia tetap melaksanakan tugasnya. Bagaimana bisa tahu bahwa proses belajar mengajar ini berjalan. Bidang mana? Bidang SMP kah? Bidang SD SMP, bidang PAUD, dan lain sebagainya. Ini harus tahu persis dia. Bagaimana proses itu bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, saya berharap agar mari kita tidak patah semangat, jangan patah arang. Mudah-mudahan Hardiknas tahun ini
walaupun kondisi kita dalam situasi pandemi COVID-19 seperti ini tidak akan mematahkan semangat kita dalam berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Semoga kita senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab, dan anak-anak kita, para siswa-siswa kita yang sekarang berada di rumah, berada bersama para orang tuanya, mampu juga untuk bisa menerima apa yang menjadi pelajaran kita berikan kepada mereka, sehingga proses pendidikan, proses belajar mengajar ini tidak terhenti walaupun kondisi kita menghadapi pandemi COVID-19. Saya kira ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan saya menyampaikan terima kasih kepada PLT Kepala Dinas bersama seluruh jajarannya yang telah melaksanakan kegiatan ini, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang telah ikut serta di dalam pelaksanaan kegiatan virtual meeting ini, dan juga teristimewa Ibu Bapak para orang tua siswa yang tadi juga sudah menyampaikan testimoninya. Jadi bagus sekali, ternyata sudah berjalan kolaborasi, sinergitas, dan kerjasama yang baik antara sekolah, antara guru, dengan para orang tua siswa, sehingga proses belajar mengajar dengan sistem online melalui aplikasi maupun tools lainnya, televisi dan sebagainya, ini bisa berjalan dengan baik di Kota Gorontalo. Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota Gorontalo yang telah memberikan arahan dan sambutan pada kegiatan siang hari ini. Dan Ibu Bapak sekalian, di tengah-tengah kita juga hadir Bapak Wakil Wali Kota. Assalamualaikum Pak Wawali dan Pak Sekretaris Daerah. Assalamualaikum Pak Sekda. Ada permintaan dari keluarga besar Dinas Pendidikan, mohon kiranya berkenan Bapak Wakil Wali Kota dan Bapak Sekretaris Daerah berkenan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata pada kesempatan siang hari ini. Kepada Pak Wawali, pertama kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Wali Kota, Pak Sekda, Pak PLT, Kadis Pendidikan, serta seluruh jajaran Dinas Pendidikan, Bapak Ibu, Kepala Sekolah, guru, maupun orang tua murid TK, SD, SMP Kota Gorontalo, dan seluruh insan pendidikan Kota Gorontalo yang saya cintai. Saya hanya menambahkan, saya menyapa Bapak Ibu sekalian, dan saya berpesan di situasi seperti ini, di situasi pandemi seperti ini, saatnya Bapak Ibu sekalian untuk dapat berinovasi dan saatnya untuk melakukan berbagai macam eksperimen dengan tetap memperhatikan norma-norma proses pembelajaran tentunya. Dan ini saatnya kita menyadari bahwa proses pembelajaran bisa dilakukan dimanapun. Dan dari situasi ini kita belajar agar ke depan kita menjadi masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa yang akan datang. Untuk itu saya mendorong Bapak Ibu sekalian untuk teruskan kerjasama seperti Bapak Wali Kota sampaikan tadi, agar Bapak Ibu sekalian teruskan kerjasama, kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua dalam proses pembelajaran ke depan. Terakhir, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti anjuran pemerintah untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan serta tetap belajar, bekerja, dan beribadah di rumah saja. Saya ucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional 2020.
jaya terus pendidikan nasional, dan terus kobarkan semangat belajar demi kemajuan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam hormat Pak Wawali. Selanjutnya Sekretaris Daerah untuk berkenan menyampaikan dua patah kata pada kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Gorontalo, kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Gorontalo, kami hormati PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, kami hormati jajaran pendidikan Kota Gorontalo, kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, SMP, SD, dan TK, yang kami hormati para guru-guru dan orang tua murid yang sempat hadir dalam acara pada hari ini. Kesempatan ini beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan. Pertama, tentunya kami menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi pada jajaran pendidikan Kota Gorontalo di tengah pandemik seperti ini, dan juga pada hari libur, teman-teman sekalian, jajaran pendidikan masih ikut berpikir untuk melaksanakan peringatan Hari Pendidikan di tahun 2020 ini. Jadi kami menyampaikan apresiasi yang tinggi pada jajaran pendidikan Kota Gorontalo. Kemudian yang kedua, tentunya dalam kondisi pandemik seperti ini, teman-teman semua di jajaran pendidikan, tadi dari penyampaian dari guru-guru SD, SMP, maupun TK, ini tentunya teman-teman semua sudah mampu menciptakan inovasi, walaupun dalam tantangan cukup besar, teman-teman sudah cukup inovasi untuk tetap melaksanakan proses pembelajaran di Kota Gorontalo ini, walaupun banyak keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi, baik itu terkait dengan keberadaan orang tua, terkait dengan fasilitas yang dimiliki, dan sebagainya, tetapi teman-teman semua tetap bersemangat untuk tetap melakukan pekerjaan ini demi warga kota, demi bangsa ini. Terakhir, tentunya dengan semangat ulang tahun pendidikan tahun 2020 ini, insya Allah bangsa ini semakin kuat, semakin cerdas, walaupun dalam kondisi pandemi ini. Barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ada yang dipulangkan di sembuh di Wisma Haji. Ya, kemarin. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini sudah kita jelang acara demi acara, tetapi juga mengasah afeksi moral generasi bangsa, sehingga menghasilkan karya-karya terbaik bagi kepentingan umat manusia.
Ya, mohon maaf Pak Wali, Saya ada kesalahan teknis. jajaran Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Dan Selamat hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Gorontalo, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Sekretaris Daerah, Bapak PLT Kadis Pendidikan Kota Gorontalo, dan seluruh jajaran yang sudah berkenan hadir, Bapak dan Ibu pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, kepala sekolah, guru, dan orang tua yang sudah berkenan hadir pada kesempatan siang hari ini. Salam hormat kami sampaikan kepada Pak Wali, Pak Wawali, Pak Sekda, sekalipun dalam kesibukannya masih sempat bersama-sama kami. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2020. Jayalah pendidikan Indonesia, majulah pendidikan di Kota Gorontalo. Salam hormat dan kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.